مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. Orang yang dibela sama Allah namanya Hafsah. Siapa Hafsah? Anaknya Umar. Hafsah itu artinya singa betina. Jadi bapaknya singa jantan, anaknya singa betina, sama-sama luar biasa nih. Hafsah istri Nabi, salah satu di antara istri Nabi yang solehah. Suatu hari, nggak tahu gimana ceritanya, ada masalah antara Nabi dengan Hafsah. Ini nggak dibahas di dalam teks hadis apa masalahnya dan kita nggak usah kepo ya. Pokoknya ada masalah aja antara Nabi dengan Hafsah, sehingga Nabi terpaksa menceraikan Hafsah. Diceraikan Hafsah secara baik-baik, lalu Hafsah disuruh diantar kembali ke rumah orang tuanya kepada Umar bin Khattab. Baru aja Nabi pulang, Allah mengutus Jibril. Jibril datangin Muhammad. Jibril turun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, rujuklah Hafsah. Sesungguhnya Hafsah adalah istrimu di dunia dan istrimu di surga. Coba bayangin. Nabi nih yang menceraikan Hafsah, tapi Allah dan Jibril ngebelain Hafsah. Berarti Allah ngebelain banget nih cewek. Cewek gimana sih kok dibelain banget sama Allah? Begitu suaminya emosi, tiba-tiba nggak sengaja ngomongin, ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Allah yang ngasih pertolongan, Allah yang ngebelain si cewek ini. Sehingga Allah mengutus Jibril, langsung turun Jibril buru-buru kepada Nabi Muhammad sebelum masa iddah Hafsah selesai. Lalu Jibril mengatakan, rujuklah Hafsah. Sesungguhnya dia istrimu di dunia dan istrimu di surga. Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah. Apakah Hafsah marah-marah kepada Nabi Muhammad? Enggak. Apakah Hafsah mengutus Umar? Kan ayah tuh jawara, udah datengin dong Rasulullah tuh mencarain saya enak aja. Enggak. Enggak mengandalkan makhluk sama sekali. Hafsah cuma gini, ya Allah, saya yang salah bukan Rasulullah. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Rasulullah. Dia adalah cinta sejati saya. Allah langsung, ya benar Hafsah, udah gua turunin sih. Jibril turun. Jibril turun nih coba. Ya Rasulullah, rujuk Hafsah, dirujuk. Apa rahasia orang cewek sekeren Hafsah sampai dibelain dari langit ketika dia bercerai sama suaminya? Kisah yang ketiga. Cewek juga dibelain sama Allah sampai turun ayat. Kalau tadi dua cerita tidak turun ayat, cuman ilham atau wahyu dalam bentuk isyarat. Kalau sekarang sampai turun ayat loh. Yang ada di dalam surat Curhat. Teman-teman tahu surat Curhat? Surat Al-Mujadalah. Kan terjemahan dari Mujadalah curhat kan ya? Jadi kalau kita pengen lihat curhat itu juga ada di dalam Al-Quran. Bahkan jadi nama surat Curhat. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Siapa yang dikisahkan di dalam surat itu? Coba teman-teman buka surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 1. Yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, coba buka surat 58 ayat 1, Al-Mujadalah. Kita lihat nih, gimana Allah ngebelain seorang cewek yang disebut di dalam ayat itu. Saya bacain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang
meminta nasihatmu tentang suaminya. Dan dia curhat kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Siapa cewek ini? Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Namanya Khawlah. Catat tuh, biar kita kalau ngegosip, gosipnya tentang sahabat. Siapa istri Nabi ini gosip ya? Tapi gosip yang benar. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Jarang dengar kan? Istri Nabi yang pintar masak namanya Zainab. Ummu Salamah. Istri Nabi yang pintar masak namanya Ummu Salamah. Kalau di zaman kita mah jadi Ummu Salamah Cake, punya brand. Pokoknya kalau Ummu Salamah udah masak, Nabi itu senang banget. Masakan kesukaan Nabi itu dimasakin sama Ummu Salamah. Nah sekarang kita ngebahas cewek lain nih yang dibela sama Allah pas dia lagi ada masalah dengan suaminya, namanya Khawlah bintu Sa'labah. Apa yang terjadi? Khawlah tuh diuji dengan punya suami pemarah. Orangnya tuh gampang bete. Gampang marah-marah. Pokoknya kalau udah jalan sama suaminya, di jalan dia marah-marah aja. Sama supir angkot marah, sama motor marah, marah aja kerjaannya. Dasarnya orang gak bisa nyetir, dasarnya angkot, dasar. Kerjaannya marah-marah. Dan kalau istrinya salah dikit, dimarahin sama suaminya. Sampai suatu saat, saking suaminya ini udah marah dan emosi banget, suaminya pun menzihar Khawlah. Apa menzihar? Menzihar itu menyebutkan istri seolah-olah jadi ibu sehingga dia menjadi haram buat suaminya, kayak ditalak 3 gitu. Kamu buat saya seperti ibu saya, berarti udah nggak bisa lagi jadi suami istri, udah jadi kayak ibu dan anak. Itu tradisi Arab jahiliyah. Nah gara-gara dia dizihar sama suaminya, dia kan bingung. Terus kalau saya udah digituin, apakah saya masih boleh serumah sama suami saya? Masih boleh tidur bareng dengan suami saya? Kan bingung nih. Minta nasihat dan fatwa kepada kiainya. Waktu itu adalah Rasulullah SAW. Datang nih Khawlah ke Nabi dalam wajah yang sedih. Baru dizihar, ditalak 3 sama suaminya. Dia datang, ya Rasulullah, apa hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya udah gak halal lagi. Nabi mengatakan, kalau gitu engkau wahai Khawlah sudah cerai dengan suamimu. Udah gak bisa lagi bareng. Bersabar wahai Khawlah. Akhirnya Khawlah pun pulang dalam keadaan sedih. Dia curhat kepada Allah, ya Allah, memang suami saya itu banyak salahnya. Memang suami saya itu pemarah. Tetapi dialah cinta pertama saya. Coba, ketulusan cinta cewek. Dialah cinta pertama saya. Dan dia gimana bisa hidup? Siapa yang akan ngerawat dia? Kalau dia menceraikan saya, selama ini yang ngerawat dia cuma saya. Ya Allah, bagaimana ini? Watashtaki ilallah. Minta nasihat kepada manusia, tapi curhat kepada Allah. Itu ayatnya tuh. Tujadiluka watashtaki ilallah. Dia minta fatwanya kepada kamu Muhammad, tapi curhatnya kepada Allah. Jangan terlalu sering curhat kepada manusia. Bahaya. Apalagi dua-duanya masih jomblo. Kita curhat ke teman kita, gue lagi kecengin cewek nih. Kayaknya soleha banget, hafal juz 30. Oh gitu? Ya. Anak mana? Ya sekampus sama kita, namanya si Fulan dan seterusnya, disebutin identitasnya, CV-nya udah lengkap. Ternyata dia duluan yang maju. Ditikung di tengah jalan, kan itu berat banget ya. Gara-gara apa? Kok dia tahu tentang cewek itu? Gara-gara curhat kita. Allah tidak pernah menikung hambanya. Hamba sesama hamba saling menikung. Muncullah adegan nanti datang di acara wedding mantan. Udah gitu nyanyi kayak gitu yang baper-baperan gitu ya. Nangis berjamaah. Ini karena sering curhat kepada manusia. Manusia juga kadang-kadang nyebelin. Kita curhatnya sedikit, baru opening, dia udah balas curhat lebih banyak lagi. Gua habis diputusin, caranya nggak enak lagi tuh. Gimana nggak enak? Dia cuma ngomong gini, kita jadi adik kakak aja ya. Kan berat banget buat gua. Oh gitu, lu masih mending, gua lebih parah dari itu. Cerita dia tuh, akhirnya dia yang curhat sama kita. Itu ke manusia. Kalau ke Allah nggak gitu. Allah Maha Sami'un, Maha mendengar. Arti Sami'un itu nggak pernah lelah mendengar. Itu arti Sami. Nggak pernah lelah mendengar. Kita curhat semalam suntuk juga, Allah tetap sayang sama kita. Udah ya, kelamaan curhat kamu, yang lain hamba-hambaku masih banyak tuh. Nggak ada kayak gitu.
Makin kita lama curhat sama Allah, makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia, makin dia sebel sama kita. Bayangin kita telepon teman kita, baru juga 10 menit, maaf ya udah lowbat. Maaf ya gua harus ngangkat jemuran. Maaf ya dan seterusnya. Manusia, tapi Allah Sami'un, Maha mendengar. Arti Maha mendengar ini, Allah tuh gak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi bukan hanya dia ambil dari angle Allah Maha mendengar segala ucapan kita, bukan cuma itu angle-nya. Ambil angle-angle yang motivasi. Ternyata Allah itu gak pernah bosan, gak pernah capek ngedengerin curhat kita. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang, yang gak akan pernah dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita, di loudspeaker dia ngapain gitu ya. Kok gak ada suara dia, kok diam-diam aja. Kamu dengar kan? Dari jauh dia langsung lari, iya dengar, terus pergi lagi. Kita ngomong sendiri, teleponnya ditaruh di atas bantal, dia pergi. Itu manusia, Allah enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat, Allah bukan menjauh. Apa-apa, sini, dekat. Allah malah mendekat pada kita. Apa? Wahai hambaku ada apa? Kalau teman kita menjauh, kalau Allah mendekat, coba. Sami'un, qaribun. Orangnya tuh qarib. Kalau bahasa kita karib, akrab orangnya. Bukan orangnya, zatnya. Allah itu zatnya akrab. Asik gitu. Nggak bakalan nyebelin. Allah gitu banget sih, saya udah capek-capek curhat semalaman ternyata nggak didengar. Nggak, Sami'un. Curhat ke Allah. Begitu Khawlah curhat ke Allah, akhirnya Allah turunkan ayat ini. Sesungguhnya Allah sudah mendengar dan melihat percakapan kalian berdua. Maka sesungguhnya zihar itu perbuatan dosa. Maka tetapi bisa untuk dianulir. Gimana menganulir zihar? Nanti dijelasin di ayat-ayat berikutnya. Allah marahin suaminya, Allah menasehati Rasulullah, sehingga akhirnya Rasulullah memanggil kembali, Khawlah kesini dong. Datang Khawlah, ada apa ya Rasulullah? Allah telah mendengar percakapan kita, wahai Khawlah. Allah mendengar percakapan Rasul dengan Khawlah dan disebutin percakapannya, sehingga kemudian Allah mengatakan sesungguhnya perbuatan zihar itu adalah dosa besar. Dimarahin tuh suaminya sama Allah. Allah sendiri yang marahin suaminya. Gimana kok ada cewek yang dibela banget sama Allah sampai suaminya dimarahin Allah ketika menyakiti dia. Ini seseorang yang luar biasa, sesuatu banget nih. Bisa nggak kita jadi cewek-cewek yang seperti Khawlah di zaman now? Ya. Bisa nggak tuh? Dibelain sama Allah. Begitu kita ada masalah sama teman kita, dia menghina kita, mencela kita, Allah yang ngebelain kita. Mungkin gak akan turun wahyu lagi karena wahyu sudah terputus sejak Rasulullah wafat. Tapi Allah punya banyak cara membela hambanya, bukan cuma dengan wahyu. Apa rahasia Khawlah jadi orang sekeren ini? Sehingga ketika suatu hari Umar bin Khattab udah jadi presiden kedua, Amirul Mukminin julukannya. Umar pernah lagi kayak belusukan, lagi jarambah gitu, masuk ke gang-gang. Tiba-tiba ketemu Khawlah. Dan waktu itu Khawlah udah jadi nenek-nenek, udah agak senior nih. Lihat Umar lewat, diberhentiin sama Khawlah. Tunggu dulu. Bayangin, presiden diberhentiin sama nenek-nenek. Ini presiden luar biasa ya. Mobilnya dengan segala pas pampresnya diberhentiin sama dan pakai pas pampres karena banyak yang pengen bunuh Umar kan. Akhirnya terpaksa pakai pengawal. Diberhentiin sama Khawlah. Tunggu dulu, berhenti. Umar turun dari ontanya. Kemudian Khawlah mengatakan, ya Umar, coba digini-giniin sama Khawlah. Nenek-nenek giniin presiden. Ya Umar, dulu itu kamu itu cuma anak kecil ingusan yang kami panggil Umair. Umar itu artinya Umar kecil. Kayak Sam jadi Semi, anak kecil jadi. Umar jadi Umair, pakai Y. Mungkin orang barat juga nyontohnya dari bahasa Arab. Pakai Y jadi kecil. Ataki, kalau jadi Y, Ataki kecil. Umar, Umair. Umar, dulu tuh kamu cuma anak ingusan yang kami panggil Umair. Artinya, lo mah junior, saya yang senior. Itu maksudnya. Terus tiba-tiba Allah memberi kamu tubuh yang gagah, kekuatan yang luar biasa, sehingga kami memanggil kamu dengan Umar. Lalu Allah memberikan kamu hidayah, sehingga kami memanggil kamu Al-Faruq. Lalu Allah memberikan kepada kamu amanah sehingga menjadi pemimpin, sehingga kami memanggil kamu Amirul Mukminin. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya kamu bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala.
Dinasihatin nih presiden sama nenek ini. Pengawalnya presiden agak tersinggung. Udah ya nenek, minggir, presiden mau lewat gitu. Kata Umar, biarkan dia wahai pengawal. Kalian tahu nggak siapa dia? Emangnya siapa? Pengawalnya kayaknya nih anak-anak baru hijrah gitu, belum kenal gitu. Nggak tahu siapa Khawlah. Jadi bukan orang-orang yang udah Islam dari awal. Nggak tahu cerita Khawlah. Kalian tahu nggak siapa dia? Siapa ya Amirul Mukminin? Dialah orang yang karenanya turun surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Allah saja ngebela dia dari langit. Siapa kalian yang pengen mengusir dia? Akhirnya semuanya pada cium tangan Khawlah. Kalau dalam bahasa kita mah. Akhirnya baru Umar, ya udah, ada lagi nek? Nggak ada, udah pergi aja. Ya udah, pergi. Coba. Siapa orang yang seperti Khawlah dibela sama Allah, diistimewakan sama Allah, sampai akhirnya orang-orang sekelas Umar pun nggak berani macam-macam sama Khawlah. Apa rahasianya? Ini Khawlah.